kan, betul? Itu saya kurang paham. Itu Nah, kalau masalah itu saya Anda kurang kurang paham. Mungkin gini, sebentar dulu Bang Edis. Mungkin Bang Edis Ustadz gini. Anda mungkin yang dibawa Gini, kemari. saya tanya Karena Bang Edis, begini, sekarang karena Protestan, kalau diskusi dengan orang awam nanti sulit, ya. Pak. Anda kan masih belajar agama Islam. Ya, Pokoknya saya yang nggak tahu jenggot-jenggotnya agama panjang kalau Islam. ketemu sama saya itu pasti tidak berani mengaku mengerti Islam. Tidak berani. Enggak, bukan begitu. Jadi Anda nggak saya ingin- tanya mengenai para sahabat yang berebut Udah. ludah Muhammad, Anda tidak tahu. Saya bicara kalau saya tidak tahu, saya jawab tidak tahu. Bukan saya tahu terus saya pura-pura nggak tahu. Kalau yang saya pahami, mungkin memang ada istilahnya gini. Kalau orang Kristen aja ada yang pakai Tuhan Yesus, ada yang pakai tanda salib aja. Saya kan nggak bisa menarik opini. Oh, semua orang Kristen itu benarnya yang ada gambar Yesusnya, atau orang Kristen itu yang betul bukan yang Protestan, betulnya yang Katolik, kan tidak bisa seperti itu. Oke, jadi Paham menurut nggak di sini ya? Oke, saya tanya dulu, Anda dari mazhab apa ini? Saya Muslim. Mazhabnya? Mazhab ya ikut semua mazhab itu di sini yang saya paham, semua mazhab itu tidak keluar dari pola. Adapun mungkin cara pengamalan dalam masalah ibadahnya mungkin ada yang berbeda-beda, tapi tidak keluar jalur. Oke. Sekarang apakah yang ingin Anda utarakan atau ingin Anda sampaikan kepada saya? Kalau Anda betul-betul mengerti Al-Qur'an, maka saya akan membahasakan semua argumen-argumen saya kepada orang yang mengerti Al-Qur'an. Tapi kalau Anda tidak mengerti Al-Qur'an, ya saya mau serius pun saya susah. Gini, maaf ya. Ini kita sering ya, kayak kemarin Bang Edis ini seolah-olah bisa dibilang ini Bang Edis ini menjebak orang yang kurang paham dalam tanda kutip. Jadi orang yang kurang paham, yang awam, Bang Edis tarik masuk ke argumentasi supaya masuk ke argumentasi Bang Edis. Paham enggak? Sedangkan di sini kayak Ustadz yang menceritakan tentang orang minum air kencing Rasul itu tidak istilahnya tidak istilahnya ucapan itu tidak sama sekali bukan bagian dari itu. Maksudnya bagaimana? Paham nggak? Jadi maksudnya gini, tidak istilah gini loh. Orang yang kan Bang Edis kan kemarin ngasih video saya dengar bahwa air yang paling segar ini air kencing Rasulullah. Iya, itu Ya kan? dibahas oleh Habib Bahar bin Smith. Iya, Habib Bahar bin Smith tidak mengatasnamakan semua umat Islam. Iya, tapi dia mengutip dari kitab Al-Imam As-Suyuti. Kutipan itu tidak mengutamakan semua. Nah, Paham makanya nggak? saya bilang, saya bilang begini, Bang. Kalau ada yang bikin rugi, bikin bangkrut agama Islam, hadisnya palsu. Tapi kalau Bukan menguntungkan gitu. agama Islam, hadisnya sahih, ini bagaimana? Sekarang saya mau tanya aja sama Bang Edis. Bang Edis, di sini ada judul diskusi agama stop menuhankan Muhammad. Apa yang dimaksud, perspektif seperti apa yang Bang Edis maksud Baik. menuhankan itu Baik. di dalam agamanya Bang Edis? Saya tanya Baik, dulu. saya teringat Ya. dengan peristiwa sekitar 8 bulan yang silam, di mana seorang ustadz Ya. persis seperti Anda berjenggot panjang. Dia mendadak langsung berkata, saya ingin berguru kepada Anda. Saya akui keislaman saya sangat dangkal dibandingkan Anda. Nah, semoga Anda tidak bernasib sama seperti yang 8 bulan yang lalu. Gini Bang, Insya Allah. di dalam hadis Muhammad pernah berkata begini, janganlah kamu gulu atau berlebih-lebihan terhadap saya sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan dalam hal memuji Isa ibnu Maryam. Pernah dengar hadis itu? Ya. Oke. Muhammad kan melarang supaya orang Islam jangan bersifat gulu, memuji-muji, karena yang hanya menerima puji, yang berhak menerima puji, layak menerima pujian, gulu itu hanyalah Yesus. Muhammad sudah mengajari kalian orang-orang Islam. Ya, jangan kamu bikin saya seperti Isa. Isa kan dalam hati kalian kan Yesus. Jangan. Ya. Karena hanya Yesus itu yang menerima pujian, yang layak menerima hormat, menerima
kemuliaan seperti itu. Nah, sekarang apa yang dilakukan umat Muslim kepada Muhammad? Pertama-tama nih, ya, di dalam kitab-kitab Muslim sendiri katanya kencingnya pun diminum. Bayangkan, dibilang tidak ada air yang lebih segar daripada kencingnya Muhammad. Ayo, apakah itu tidak bersifat gulu dan berlebih-lebihan? Kemudian keringatnya harum seperti seribu bunga katanya. Kata Andre Taulani, itu badan apa kebon katanya. Nah, kemudian dikatakan pula bahwa kalau Muhammad itu berwudu, wah, tidak ada air wudunya itu yang sampai tumpah ke tanah. Rebutan para sahabat mengambil air bekas wudunya. Sekarang umat Muslim melakukan hal yang sama, bukan kepada Muhammad, kepada keturunannya. Orang-orang yang mengaku habaib, keturunan Nabi. Wow, kalau datang habaib, wow, jalan aja sampai duk sampai ke tungguk-tungguk ke bawah. Ya kan, bekas ada lomba orang bawa air putih supaya jarinya dimasukin begini ke air putihnya itu diminum. Katanya barokah dari keturunan Muhammad. Bukankah kalian sendiri telah melanggar perkataan Muhammad supaya apa? Supaya jangan kalian berbuat seperti orang Nasrani yang memuliakan Isa, karena hanya Isa yang menerima berkat, menerima pujian, hormat dan pujian. Muhammad tidak layak, saudara. Tidak layak. Sekarang, nah, silakan. Apa dasar Bang Edi? Berarti Bang Edi menyamaratakan semua umat Muslim seperti itu bagaimana? Oke, berarti saya tanya dulu sama abang, ya. Berarti abang sendiri mengakui bahwa umat Muslim yang sedemikian itu, yang bersifat gulu, yang bersifat berbuat berlebih-lebihan kepada Muhammad itu sudah mendewa-dewakan atau mengilahkan, menuhankan Muhammad. Setuju? Apabila itu sudah masuk, udah istilahnya sampai keluar batas, istilahnya sudah dalam aturan agama itu sudah melewati batas, ya memang itu salah. Tapi di sini saya tidak menghukumi saya keluar batas atau tidak keluar batas, saya tidak punya ilmu tentang itu. Cuman apabila hulu itu sudah dikategorikan itu sudah sampai ke tingkat hulu, ya mestinya seperti yang diterangkan dalam agama, pastinya kan seperti itu. Cuman saya tidak bisa menghukumi istilahnya ini hulu, ini tidak. Juga dalam pembicaraan ini tidak masih dalam pembicaraan ini bukan itu yang saya mau, poin saya itu bukan di situ. Bukan masalah perbedaan antara umat Islam dan umat Islam sendiri, bukan itu yang saya mau bicarakan di sini. Ya, tapi apakah Anda setuju bahwa perbuatan gulu sampai mendewa-dewakan Muhammad seperti itu sudah masuk kategori mentuhankannya? Apabila tahapnya sudah sampai ke tahap hulu, ya memang hulu, udah gitu aja. Oke, tahap gulu itu seperti apa? Sampai kencingnya diminum, apakah itu sudah gulu? Saya kurang paham kalau masalah itu. Nah, berarti Anda kurang paham. Nah, ini masalahnya, Bang. Ini, saya memang kurang berilmu soal itu, makanya saya tidak mau membawakan tentang istilahnya tentang agama yang terlalu masuk ke dalam, karena saya paham saya ini orang bodoh. Tapi di sini yang saya mau angkat ini, Bang Edi, bagaimana kok bisa menghukumi semua umat Islam itu menuhankan Muhammad seperti Bang Edi yang kemarin bawa, terus ada lagu Nabi Muhammad, Muhammadku, itu tidak, istilahnya itu kan cuma lagu, tidak mengatasnamakan semua orang Islam gitu loh. Iya, tapi begini, Bang. Tarik seperti itu. Oke, baik. Saya jawab ya, Bang, ya. Begini. Jadi ketika saya bertemu dengan umat Muslim, saya sering sekali umat Muslim mengadakan acara-acara seperti itu. Bahkan mereka putar lagu-lagu itu di masjid. Ya kan? Mereka putar lagu-lagu itu di masjid. Apalagi kalau bulan Ramadan, menjelang buka puasa. Wah, itu lagu-lagu akan diputar-putar. Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, itu. Makanya saya bilang, tapi itu tidak. Makanya saya bilang, apakah ketika Muslim memperlakukan Muhammad sedemikian rupa itu, Anda setuju bahwa itu sudah jatuh kepada mentuhankan Muhammad? Kalau memang apa yang ia lakukan sudah masuk ke tahap hulu, yaitu hulu udah. Oke, berarti saya tanya, apakah yang seperti itu sudah masuk ke dalam tahap hulu? Apa ya? Apakah yang seperti yang saya sebutkan tadi itu sudah masuk ke dalam tahap hulu? Sebelah dulu. Jangan kalau ketidaktahuan saya, karena ketidaktahuan saya Bang Edis mengejudge, oh ini orang Islam nih, kalau masalah seperti ini nanti konsep nih, nggak tahu nih. Oh, orang Islam kalau sudah ditanya seperti ini, jangan seperti itu. Saya kalau tidak tahu, saya bicara tidak tahu. Makanya hal yang saya tidak tahu, saya tidak berani bicara.
Intinya Iya, seperti itu. makanya poin kita jadi tidak ada, Bang. Gini, maksud saya begini. Kan Ada, tadi sudah poinnya ada. Poinnya ada. Yang saya tanyakan, perspektif Bang Edis ini membuat judul Stop Menuhankan Muhammad. Itu saya ingin tahu perspektif cara menuhankan Tuhan yang dianut Bang Edis itu seperti apa, saya ingin tahu. baik. Jadi di dalam Al-Qur'an ada satu ayat, di dalam surat dua ayat ya, di dalam surat At-Taubah ayat 31. Di mana di situ dikatakan bahwa ada orang-orang yang menuhankan alim ulamanya. Silakan Abang cek ya di dalam At-Taubah 31. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan. Nah, lalu Muhammad menjelaskan bagaimana maksudnya menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhan. Caranya adalah mereka berbuat berlebih-lebihan kepada alim ulamanya itu. Bahkan jika alim ulamanya itu menghalalkan yang haram diikuti, ataupun mengharamkan yang halal diikuti. Yang demikian itulah menurut Muhammad cara mereka mempertuhan alim ulamanya. Nah, Ini, itu saya lihat dilakukan oleh orang Islam kepada Muhammad. Ini Bang. Misalnya Allah mengharamkan darah, jangan kamu konsumsi darah. Ada ayatnya dalam Al-Quran, ada banyak ayatnya dalam Quran. Tetapi di dalam riwayat-riwayat darah Muhammad diminum. Berarti kalau menggunakan standar yang sama bahwa sahabatnya Muhammad itu mereka sudah menghalalkan yang diharamkan Allah. Darah kan haram. Lalu umat muslim zaman sekarang demi menuhankan Muhammad, demi membela Muhammad, mereka berkata, "Oh, itu namanya khususnya." Tidak ada dalam Al-Quran darah orang tertentu boleh dikonsumsi, nggak ada. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat Al-Ahzab nomor yang ke-70 dikatakan, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Tetapi Muhammad dalam sebuah hadis malah mengajari orang Islam boleh berdusta di dalam 3 perkara. Nah, makanya di sini saya melihat Muhammad telah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Dan umat muslim malah lebih menuruti Muhammad ketimbang menuruti Allah. Nah, jadi dengan berhukum yang sama sesuai dengan surat At-Taubah ayat yang 31 tadi, mereka menuhankan alim ulamanya. Karena sedemikian rupa umat muslim pun menuhankan Muhammad, karena sedemikian rupa melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran, malah mengikuti Muhammad. Begitu. Itu dalam surat yang menuhankan para ulama itu Bang Edis tahu ceritanya, itu menceritakan siapa? Ya, di situ bercerita tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Udah cukup. Berarti di situ kan ini biar orang-orang biar tahu nih, yang mendengar ini biar tahu. Jadi tidak nanti perspektifnya lain gitu loh. Terus yang saya tanyakan tadi, perspektif dalam agama yang dianut Bang Edis itu menuhankan itu seperti apa? Menuhankan sama itu dengan yang Bang Edis. Sama seperti di dalam Al-Quran. Sama. Saya tanya perspektif Bang Edis. Bukan perspektif saya. Kita tidak boleh menggunakan perspektif yang pribadi karena nanti akan debat kusir. Kita harus menggunakan perspektifnya Al-Quran dan perspektifnya Bible. Dan saya katakan dua buku ini mendefinisikan kata menuhankan itu dengan sama. Nah, misalnya di dalam Bible dikatakan mereka, ya kan, menuhankan perut mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka. Apa maknanya? Karena mereka mentaati keinginan-keinginan perut, keinginan-keinginan duniawi mereka, sehingga mereka mengikuti keinginan-keinginan perut. Nah, makanya mereka disebut menuhankan perut mereka. Seperti itu. Berarti maaf, saya potong ya Bang Edis. Silakan. Jadi perspektif yang dimaksud Bang Edis menuhankan ini tidak ada penjelasan secara mutlak bagaimana sih bisa dibilang seorang hamba ini cara menuhankan Tuhan itu seperti apa. Mungkin dari perspektif dari cara ibadahnya atau cara beribadahnya. Di sini Bang Edis tidak menjelaskan secara mutlak
yang Bang Edi paparkan semua di sini itu istilahnya yang kias saja. Bukan kias, itu memang definisi menuhankan yang Karena sesungguhnya. gini, kalau saya di Islam jelas, di Islam jelas, tidak ada kata menuhankan Muhammad jelas. Allah sendiri ngomong bahwa saya ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Ibadah ini salah satu wujud penuhanan, seorang hamba menuhankan Tuhannya. Oke, gitu lah. kata dasarnya ibadah apa itu, Pak? Saya nggak bisa, saya kurang paham. Cuman saya makanya nggak mau. Boleh saya jelaskan? Saya nggak mau. Boleh. Baik. Ibadah itu kan bahasa Arab. Kemudian diserap oleh kita orang Indonesia menjadi bahasa Indonesia. Tapi sayang seribu sayang, banyak sekali orang tidak mengerti apa itu ibadah. Menurut orang awam, ibadah itu adalah sebuah kegiatan pergi ke masjid atau pergi ke gereja. Itu ibadah menurut orang awam. Tapi bukan itu definisi ibadah yang sesungguhnya. Ibadah itu kata dasarnya dari kata abdu, hamba, penghambaan diri. Jadi makna Jelaskan ibadah. penghambaan seperti apa? Jelaskan Bang Edi. Makanya saya jelaskan. Saya jelaskan. Makna ibadah adalah sebuah kegiatan menghambakan diri. Nah, ketika Anda menghambakan diri kepada perutmu, kamu mengingini keinginan perut, itulah disebut di dalam Injil, kamu menjadikan perutmu sebagai Tuhanmu. Di dalam Al-Quran pun ada. Misalnya di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi orang yang menghambakan diri kepada hawa nafsunya dihukumi oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang menuhankan hawa nafsu. Nah sekarang, apakah umat muslim menghambakan diri kepada Muhammad dengan cara mengikuti keinginan-keinginannya Muhammad? Jawabannya iya. Iya. Bahkan umat muslim tidak menghambakan diri kepada Allah, malah menghambakan diri kepada Muhammad. Dengan cara bagaimana? Allah di dalam Al-Quran berkata, jangan kamu konsumsi darah. Apakah umat muslim menghambakan diri terhadap perintah Allah itu dengan menurutinya? Tidak. Tidak semua. Jangan, malah darahnya Muhammad kita diminum. Harus fair. Gini loh. Kita harus fair dalam memaparkan argumentasi Bang Edis. Bang Edis jangan istilahnya gini. Maaf, jangan tersinggung Bang Edis. Bang Edis istilahnya saya yakin Bang Edis kan paham. Maksud jangan Bang Edis ini orang yang nggak awam ini di cara Bang Edis berbicara itu membuat bingung orang awam. Bahwa yang minum darah, jangan Bang Edis pukul atas umat Islam semua seperti itu. Tidak semua Bang Edis. Baik, sekarang yang kedua, masalah berbohong. Ya. Menurut Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab nomor 70. Janganlah, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah atau perkatakanlah yang benar. Itu menurut Al-Quran. Nah, tapi menurut Muhammad, boleh orang Islam itu berdusta di dalam 3 perkara. Betul? Nah, sekarang kepada siapakah umat? Kepada perintah siapakah Muslim menghambakan dirinya? Apakah kepada Allah? Apakah lebih taat kepada Allah atau kepada Muhammad? Oh, lebih taat kepada Muhammad. Makanya boleh berdusta. Bukan gitu. Gini Bang Edis ya, maaf ya. Kita istilah sharing ya. Jadi gini Bang Edis, saya jelaskan dulu ya. Makanya di sini saya ingin mengerti perspektif gimana sih Bang Edis ini, agama yang dianut Bang Edis itu cara menuhankan itu seperti apa. Ibadah yang seperti tadi Bang Edis omongkan, orang awam itu sholat, ibadah itu ya itu termasuk salah satu dari banyaknya penghambaan, salah satunya mengibadahi. Ya, tapi kalau didefinisikan beribadah itu adalah pergi ke rumah tertentu, itu definisi yang salah. Makanya definisi yang benar, ibadah dari kata abdu, ya'bud, menghambakan diri. Jadi ketika Anda melakukan apa yang diperintahkan kepadamu, ketika kamu menyerahkan ketaklukan, ketundukan, kepatuhan mutlak terhadap sesuatu, itu yang disebut ibadah. Contoh. Itu salah satunya ya betul. Ya, kalau bahasa sederhananya begini, menjadikan dia sebagai sesuatu yang mengendalikan atau memerintah hidupmu.
Contoh, saya sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen di dalam Bible, Bapa di sorga itu harus dijadikan satu-satunya pemerintah di dalam diri seseorang. Yang memerintah diri seseorang. Nah, bagaimana caranya supaya Bapa di sorga itu memerintah? Bapa di sorga itu menyuruh, dengarkanlah sang anak. Karena Bapa di sorga nggak berkomunikasi dengan kita. Ya kan? Iya. Jadi Nah, Yesus, itu makanya dengan perantaraan firman-Nya, yaitu Yesus. Nah, makanya ketika Yesus memerintah di hati saya, sebenarnya saya sedang melakukan keinginan Bapa di sorga. Karena keinginan Bapa di sorga, Yesus memerintah di hati saya. Nah, kemudian sekarang kan Yesus sudah naik ke sorga. Bagaimana saya tidak ketemu dengan Yesus, saya tidak lihat Yesus. Nah, Yesus tidak meninggalkan kami orang Kristen sebagai yatim piatu, tetapi dia mengutus Roh Kudus, Roh Tuhan, supaya Roh Tuhan itu tinggal dan memerintah di hati seseorang. Nah, Suaranya putus-putus Bang Edis. Suara Bang Edis putus-putus. Halo, suara Bang Edis putus. Suara Bang Edis putus. Oh, nggak ada suara. Iya. Jadi maka sebenarnya Ya, ketika kami mengikuti atau menjadikan Roh Kudus itu yang memerintah di hati kami, sesungguhnya kami sedang melakukan keinginan Bapa di sorga, seperti itu. Itu yang dimaksud menuhankan. Ya, Jadi sesungguhnya menuhankan Roh Kudus atau menuhankan Yesus itu di detik yang sama sebenarnya menuhankan Bapa pula, seperti itu. Nah, sama seperti umat Ya, Muslim. Konteksnya Makanya saya rasa sama. Mana? Konteksnya itu sebenarnya sama, Bang Edis. Iya, cuma Istilahnya masalahnya gini, kalian kan tidak mengaku menuhankan Muhammad kan gitu. Karena di dalam pikiran orang-orang Muslim menuhankan itu adalah kegiatan seperti ini. Ini kegiatan itu menuhankan. Itu salah satu dari berapa Iya, tapi puluh atau berapa masyarakat jutaan. awam, Bang, masyarakat awam mengerti definisi menuhankan itu adalah kegiatan seperti ini. Inilah yang dimaksud kegiatan menuhankan di dalam benak orang-orang Islam yang awam, yang nggak tahu apa-apa. Iya betul. Gitu makanya saya di sini mau menjelaskan lah bahwa dalam agama Islam ini tidak ada kata tidak boleh menuhankan Rasulullah. Itu sudah jelas banyak bukti-bukti dalam Al-Quran itu sudah banyak. Itu salah satunya itu dalam masalah peribadatan. Justru di dalam Al-Quran Anda itu disuruhkan untuk mengikuti Muhammad. Tapi sayangnya Muhammad yang mana? Karena Muhammad diceritakan yang di dalam Al-Quran dengan Muhammad yang dalam hadis nggak sama. Ya, itu gini loh Bang Adis. Begini Muhammad di dalam Al-Quran itu bukan bapak dari siapapun. Betul tidak? Ada ayatnya di dalam surat Al-Azab. Ya. Surat Al-Azab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim mirizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Betul? Itu versi Al-Quran. Tapi versi umat Muslim beda. Muhammad itu bapaknya ini. Ya kan? Iya, iya. Kakek-kakeknya ini. Begini. Saya ini keturunan Muhammad. Gini loh Bang Edis. Maaf, jadi gini Bang Edis, yang Bang Edis paparkan ini ya Bang Edis. Jadi semisal yang saya pernah dengar ya, saya tidak tahu, makanya saya di sini mau ngomong sama Bang Edis. Kayak seumpama umat Kristiani ya, dilarang makan seperti makan babi seumpama, betul ada itu? Ada. Di sini saya tidak bisa terus saya menghukumi bahwa semua umat Kristen ini padahal dilarang, semua umat Islam ini nggak taat gitu loh. Saya tidak bisa. Ada umat Kristen yang taat, yang tetap memegang itu, ada yang enggak. Jadi kita tidak bisa sama ratakan. Terus orang di dalam Kristen juga ada ayat-ayat yang mengatakan seperti disunat. Cuman orang Kristen semua nggak sunat. Tapi saya tidak bisa terus saya berargumentasi semua orang Kristen seperti ini tidak itu kan seperti itu. Orang kan saya sudah nangkap. Ada yang taat, ada yang tidak. Saya sudah nangkap. Tapi begini Bang. Kalau dikatakan orang Kristen tidak sunat, mereka punya dalil, kami punya dalilnya, begitu loh. Kenapa? Ya. Karena perjanjian sekarang, materai perjanjian itu bukan lagi sunat. Sunat itu adalah sebuah tanda materai perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya.
Nah, sedangkan bangsa-bangsa lain bagaimana? Karena masih ada bangsa-bangsa lain yang tidak masuk ke dalam umat perjanjian itu. Ada bangsa Yunani, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Jepang, ada bangsa manapun. Yang mereka tidak sunat, bukan keturunan Abraham. Bukan keturunan Abraham. Nah, bagaimana mereka ini supaya masuk ke dalam umat perjanjian? Yaitu materinya bukan lagi sunat, tetapi darah Yesus seperti itu. Nah, sekarang ketika Anda bertanya seperti itu, saya punya jawabannya. Nah, sekarang bagaimana dengan jawaban Anda? Bagaimana umat Muslim? Apakah Anda sudah mengakui bahwa sebagian besar umat Muslim sudah megulu, mendewa-dewakan, menuhankan Muhammad? Setuju atau tidak? Ya saya berbicara realitas ya. Ada umat Muslim yang berlebihan, saya ada. Jangankan kok di sini, dari zaman dahulu pun sudah ada. Saya fair aja saya ngomong seperti itu. Nah, terima kasih atas pengakuan Anda bahwa ada umat Islam yang bersifat gulu dan menuhankan Muhammad. Ya. Sudah. Makanya ketika saya mengatakan stop menuhankan Muhammad, apakah saya salah? Bang Edis tidak salah menuliskan judul itu. Iya, Edis justru saya mengajak supaya kalian bertaubat dan menuhankan Muhammad. Gitu. Betul. Itu sisi plusnya saya seperti itu. Sisi plusnya seperti itu. Cuman saya takutkan yang Bang Edis paparkan itu dari kemarin saya lihat. Jadi Bang Edis itu ada orang yang masuk Islam mungkin yang kurang paham. Bang Edis tarik biar masuk ke lubangnya Bang Edis dulu, gitu loh. Dia tidak istilahnya itu seperti itu yang saya pahami seperti itu loh. Jadi akhirnya yang awam ini muter-muter di dalam itu. Padahal sudah jelas dalam Islam itu semua konsepnya sudah jelas. Ya, makanya oke, jadi terima kasih Bang ya. Makasih Kapeto, makasih Bang. Jadi terima kasih atas pengakuan Anda bahwa banyak umat Muslim sudah bersifat gulu, menuhankan Muhammad, berlebih-lebihan terhadap Muhammad, dan Anda setuju supaya mereka saya ajak untuk stop menuhankan Muhammad. Setuju ya? Ya, jelas. Di Islam sudah jelas. Sudah jelas, tidak ada yang menuhankan Muhammad. Itu aja. Balik lagi. Betul. Saya setuju, betul. Oke lah, Bang Jajan. Mungkin kita beri kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Oke, makasih Bang Jajan. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, itu kan teman-teman kan enak kalau kita diskusi dengan baik kan. Kita diskusi dengan baik seperti itu loh. Naik bawa ilmu. Kalau dia nggak punya ilmu kan dia sudah mengakuinya tadi. Saya kurang berilmu dan segala macam kan. Jadi enak kita diskusinya, ya.